moments later. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian? Baik ya, pasti. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi PKN kelas 10. Saya mengambil 2 bab dari mata pelajaran PKN kelas 10 kali ini. Bab yang pertama yaitu yang berjudul Pancasila. Saya mengambil unit 4 yaitu proyek gotong royong kewarganegaraan. Yang kedua yaitu pada bab 2 yang berjudul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya mengambil unit 2 yaitu pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang 2 materi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sinya Humaira Apodeti dari kelas 10 Perhotelan 3. Absen 29. Yuk, tanpa berlama-lama kita langsung lanjut ke videonya ya. Penjelasan yang pertama yaitu pada bab 1 Pancasila, unit 4 proyek gotong royong kewarganegaraan. Dari kalian pasti pernah mendengar gotong royong kan? Gotong royong merupakan identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, dari kata itu bermakna bahwa pekerjaan yang berat jika dilakukan bersama-sama akan terasa ringan. Kata gotong royong bermakna bekerja bersama-sama atau tolong-menolong. Kata gotong royong ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong yang artinya pikul, royong yang artinya bersama-sama. Nah, kalau dengar dari kata ini berarti dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama-sama. Setelah tahu pengertian dari gotong royong juga memiliki 2 jenis. Yang pertama, gotong royong tolong-menolong, yaitu bersifat individu. Nah, ini ada contohnya loh. Yang pertama yaitu membantu tetangga yang sedang mengadakan pesta pernikahan. Yang kedua yaitu upacara kematian. Yang ketiga yaitu membangun rumah. Jenis yang kedua yaitu gotong royong kerja bakti. Gotong royong kerja bakti yaitu bersifat bersama atau berkelompok. Nah, contoh dari kegiatan gotong royong kerja bakti yaitu membangun jembatan bersama-sama dan membersihkan desa. Lalu kita berlanjut ke manfaat gotong royong. Yang pertama yaitu terjalin rasa solidaritas bersama masyarakat. Yang kedua yaitu pekerjaan akan lebih cepat selesai dan mengurangi biaya karena masyarakat sudah memiliki kesadaran diri sendiri. Ketiga yaitu menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Yang keempat, dengan adanya gotong royong tanpa disadari kita dapat memperkuat kebersamaan tanpa mengenal suku, ras, agama, dan lain-lain. Setelah mendengar manfaat gotong royong, lalu kita berlanjut ke tujuan gotong royong. Tujuan gotong royong yang pertama yaitu dapat meningkatkan rasa kebersamaan, mengingat bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri-sendiri. Kedua yaitu dengan adanya gotong royong kita dapat menjadi kompak dan saling mengenal satu sama lain. Yang ketiga yaitu dengan gotong royong kita dapat memperlancar pekerjaan, memudahkan pekerjaan, dan mempercepat pekerjaan. Yang keempat yaitu dapat mempererat tali persaudaraan. Setelah itu, ada pun beberapa contoh dari gotong royong. Yang pertama yaitu membersihkan selokan. 반복되는 하루에 시작이 되는 이 노래 네 옆에서
yaitu menolong tetangga yang terkena musibah. Ketiga yaitu mengikuti ronda malam. Ronda malam ini hanya dikhususkan untuk para lelaki saja. Keempat yaitu membangun dan membersihkan rumah ibadah. Contohnya membersihkan masjid, membersihkan gereja, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu menanam pohon atau tanaman. Setelah contoh, gotong royong juga memiliki nilai. Yang pertama, nilai kebersamaan. Gotong royong merupakan kegiatan yang mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan bermasyarakat. Dengan adanya gotong royong, maka masyarakat dapat bekerja sama untuk membantu orang lain atau membangun fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan bersama-sama. Kebersamaan yang terjalin dalam kegiatan gotong royong melahirkan persatuan antar anggota masyarakat. Dengan adanya persatuan tersebut, maka masyarakat dapat menjadi kuat dan mampu menghadapi suatu permasalahan yang muncul. Yang ketiga, nilai rela berkorban. Gotong royong mengajarkan setiap orang untuk rela berkorban. Pengorbanan yang dimaksud dapat berbentuk banyak hal, mulai dari waktu, tenaga, pikiran, hingga uang. Semua pengorbanan tersebut dilakukan demi kepentingan bersama. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang rela mengesampingkan urusan pribadinya untuk memenuhi kebutuhan bersama. Yang keempat, nilai tolong-menolong. Gotong royong dapat membuat masyarakat bahu-membahu untuk saling menolong satu sama lain. Sekecil apapun kontribusi seseorang dalam kegiatan gotong royong, tetap dapat memberikan manfaat dan pertolongan untuk orang lain. Yang kelima, nilai bersosialisasi. Gotong royong membuat setiap orang sadar jika dirinya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dengan begitu, gotong royong dapat membuat masyarakat saling mengenal satu sama lain sehingga proses sosialisasi dapat terus terjaga keberlangsungannya. Nah, yang pertama sudah jelas kan bab untuk yang pertama. Mari kita lanjut bab kedua. Bab yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Unit 2, Pengenalan Norma dalam Kehidupan Sehari-hari. Yang pertama, kita masuk dalam pengertian norma. Pasti beberapa orang tahu tentang norma. Norma adalah ketentuan yang berada di tengah masyarakat yang berkaitan dengan perilaku manusia baik atau buruknya, dan ditentukan dengan diperintah dan larangannya. Setelah mendengar pengertian norma, ternyata norma itu nggak cuma satu. Norma itu ada 4. Yang pertama, norma hukum. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma agama. Yang keempat, norma kesusilaan. Dan norma 4 ini memiliki pengertian, jenis, contoh, ciri-ciri masing-masing, dan itu semuanya berbeda. Mari kita masuk ke video penjelasannya. Jenis norma yang pertama yaitu norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu yang mempunyai wewenang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Peraturan tersebut bersumber dari perundang-undangan. Fungsi dari norma hukum ini antara lain: 1. Berfungsi untuk pelengkap norma lain dengan sanksi yang tegas dan nyata. Yang kedua, berfungsi untuk mengatur bermacam-macam hal yang belum ada pada norma lain.
Biasanya, sanksi yang diberikan pada pelanggar norma hukum bersifat tegas, memaksa, mengikat terhadap semua orang. Contohnya saja hukuman penjara atau tahanan, denda, bahkan hukuman mati. Norma hukum juga memiliki beberapa contoh. Yang pertama, kewajiban untuk membayar pajak. Yang kedua, dilarang mencuri dan merampok. Yang ketiga, dilarang melakukan tindak kekerasan atau membunuh. Yang keempat, semua pengendara wajib memperhatikan dan mengikuti rambu lalu lintas. Selanjutnya yaitu ciri-ciri norma hukum. Yang pertama, adanya pengakuan dan perlindungan HAM atau hak asasi manusia. Yang kedua, adanya peradilan yang bebas, mandiri, dan tidak memihak. Yang ketiga yaitu pembagian kekuasaan dalam sistem pengelolaan kekuasaan negara, berlakunya asas legalitas hukum dalam segala bentuknya. Yang kedua yaitu norma agama. Norma agama adalah suatu petunjuk hidup yang berasal dari Sang Pencipta agar mereka mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Contoh dari norma agama yaitu yang pertama, tidak diizinkan untuk mencuri. Yang kedua, tidak boleh berzina, yaitu contohnya berpacaran. Yang ketiga yaitu harus melakukan perintah yang tertulis dalam kitab suci. Yang keempat, tidak boleh membunuh. Yang kelima, tidak boleh berbuat jahat dan kasar pada orang lain. Yang keenam, harus melakukan peribadatan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya yaitu ciri-ciri norma agama. Yang pertama, terdapat sumber yang jelas yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mempunyai sifat abadi, yaitu tidak bisa diubah-ubah. Yang ketiga, ketika melaksanakan setiap kebaikan akan mendapatkan pahala, sedangkan ketika melakukan kesalahan atau keburukan bisa mendapatkan dosa. Yang keempat, sifatnya yang sangat luas dan berlaku bagi semua orang. Setelah norma hukum dan norma agama, yang ketiga adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan atau pedoman hidup yang dianggap sebagai suara dari sanubari manusia yang berkaitan dengan baik buruknya suatu perbuatan. Untuk norma kesusilaan, biasanya pemberian sanksi sifatnya tidak tegas. Bentuk sanksi norma kesusilaan biasanya lebih banyak pada rasa malu, rasa bersalah, penyesalan atas pelanggaran. Selanjutnya yaitu ciri-ciri norma kesusilaan. Yang pertama, norma kesusilaan bersumberkan dari dorongan hati nurani manusia. Yang kedua, norma kesusilaan memiliki sifat lokal atau kedaerahan pada suatu masyarakat tertentu. Yang ketiga, norma kesusilaan memiliki sanksi bagi masyarakat yang melanggar. Selanjutnya yaitu contoh norma kesusilaan. Yang pertama, tidak berbicara kasar kepada siapapun. Yang kedua, bersikap jujur dan adil kepada siapapun. Yang ketiga, tidak menyakiti hati orang lain. Yang keempat, tidak berbuat seenaknya terhadap orang lain. Yang kelima, selalu menghargai orang lain. Contoh menghargai orang lain itu seperti menghargai mereka ketika berpendapat. Contoh dari selalu menghargai orang lain adalah menghargai pendapat mereka jika mereka sedang mengutarakan pendapatnya. Yang terakhir ada norma kesopanan. Norma kesopanan atau sopan santun adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku seseorang dalam bergaul dengan orang lain. Ciri-ciri norma kesopanan: yang pertama, memiliki sifat tak tertulis. Yang kedua, ada karena hasil kesepakatan bersama.
Yang ketiga, bisa mengalami perubahan. Yang keempat, akan ditaati bersama. Yang kelima, adanya hukum atau sanksi. Contoh-contoh dari norma kesopanan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak menggunakan obat terlarang seperti narkoba. Yang ketiga, mengikuti aturan taat protokol selama pandemi COVID-19 agar tidak tertular virus corona. Contohnya, saat keluar rumah menggunakan masker. Dan yang kedua yaitu mengurangi bepergian keluar rumah. Yang keempat, membantu sesama ketika sedang dalam kondisi kesusahan. Contohnya saat tetangga terkena musibah. Yang kelima, pelaku pencurian akan mendapatkan suatu hukuman atau sanksi. Nah, sudah nih penjelasan dari saya tentang 2 bab materi PPKN. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa.